warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode al-dzikri. Belajar bahasa Arab semudah berzikir pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran. Belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan murajaah materi al-dzikri level yang pertama. Kita akan baca surat-surat pendek dan artinya. Bagian yang pertama surat Al-Asr sampai dengan An-Nasr pada halaman 23. Pak Kodrat sakit swanten ininya, kemudian i'rabnya wahid itsnan tsalatsa. Yauma yakunun nasu al-farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang tergarap. Kemudian i'rabnya yauma dzarfu zamani mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu yakunu fi'lun mudhari'un nasibun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. An-nasu ismun yakunu marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Kal-farashi al-kafu harfu tasbihin wa jarrin mabniyun alal fathi. Al-farashi ismun majrurun bil kafi wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri kal fawashi fi mahalli nasbin khabarun yakunu. Al-mabthuthi na'tun majrurun wa alamatu jarri al-kasratu. Dari i'rab ayat yang keempat surat Al-Qari'ah kita telah mempelajari kaidah ke-78 tentang huruf tasbih, harfu tasbihin. Huruf tasbih termasuk huruf jar. Kemudian fungsinya untuk menyatakan penyerupaan seperti. Dan kemarin sudah kita baca beberapa contohnya dan banyak sekali contohnya dalam Al-Quran.
Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru halaman 106. Ayat yang kelima. Kali baca. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, di situ adalah kita ganti menjadi. Kita ganti menjadi. Kemudian kita baca dengan metode Nurul Bayan. Wata ku wataku waw mad tabi'i harakatan wataku nu watakunu hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al ji ba aljiba alif mad tabi'i harakatan aljiba lu aljibalu watakunul jibalu ka hamzatu waslin tasqutu waslan lam qamariyah mudharah kal'i ha sakinah kal'ihni watakunul jibalu kal'ihni hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al ma nun sakinah mukhfah indal fa'il madmumah bigunnah harakatain al-manfu waw mad arid lisukun ithnan aw arba' aw sittu harakat shin sakinah indal waqfi al-manfush wa takunul jibalu kal'ihnil manfush Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada hari kiamat menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kemarin ayat yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia. Sekarang ayat yang kelima, keadaan gunung. Kalau ayat yang keempat, manusia dijelaskan oleh Allah kondisinya seperti aneh-aneh atau laron yang bertebaran. Ya. Seperti laron-laron atau aneh-aneh yang bertebaran. Sedangkan gunung-gunung pada hari kiamat, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Keadaannya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Padahal ya, kalau kita lihat sekarang tidak mungkin seperti itu. Ya. Gunung yang sangat kuat, tegak, kokoh, ya, namun berubah seperti bulu yang berterbangan, ya, seperti bulu yang berterbangan, yang dihambur-hamburkan. Karena angin yang kecil saja, bulu-bulu tersebut akan berterbangan, ya, apalagi angin yang besar. Ini kondisi gunung, ya. Kondisi gunung pada hari kiamat seperti bulu yang dihambur-hamburkan, sangat lemah, ya. Kondisinya sangat lemah. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya kejadian pada hari kiamat, ya. Manusia seperti laron-laron yang bertebaran, sedangkan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di ayat yang lainnya juga ngeri kejadian yang terjadi pada hari kiamat, seperti ya, idza syamsu kuwirat, matahari digulung, ya. Matahari yang dikenal sebagai termasuk makhluk yang terbesar, di hari kiamat akan digulung, kemudian langit akan pecah, dan seterusnya, ya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana keadaan bumi pada hari kiamat, ya. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wa takunu al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi takunu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa takunu, ada dua kata, wa dan takunu. Wa adalah huruf waw yang merupakan huruf athaf sebagai kata gabung, mabni dengan fathah wa. Takunu fi'il mudhari' naqis, marfu hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhammah. Naqis artinya kurang, kemarin sudah kita sampaikan. Maksudnya kurang adalah fi'il kana yakunu itu tidak bisa berdiri sendiri, dinamakan dengan naqis atau kurang, karena fi'il kana yakunu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh keterangan yang disebut dengan isim kana yakunu dan khobar kana yakunu. Ini nanti yang akan kita bahas, ya. Isim kana yakunu dan khobar kana yakunu. Sebagian fi'il itu bisa berdiri sendiri, sebagian fi'il bisa berdiri sendiri. Misalnya dhahaba, misalnya pergi. Ketika ditanya aina Muhammad atau aina Muhammad, kemana Muhammad? Dhahaba, pergi, selesai, tidak masalah. Cukup, dhahaba satu fi'il cukup. Tapi kalau dijawab dengan kana begitu saja tidak bisa, karena kana yakunu itu kurang, naqis, harus ada tambahan keterangan disebut dengan isim kana dan khobar kana. Isim kana dan khobar kana itu yang nanti yang akan kita bahas pada kaidah yang ke-79. Demikian dinamakan dengan fi'il naqis kana yakunu, disebabkan naqis artinya kurang, karena kalau fi'il tersebut hanya sendirian masih kurang, tidak bisa diartikan atau tidak belum sebagai kalimat yang sempurna. Harus ada keterangannya, yaitu disebut dengan isim
kana yakunu dan khobar kana yakunu. Berikutnya al-jibalu ismu takunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-jibalu isim takunu. Hukum dari isim takunu yaitu marfu'. Maka di situ tandanya dhammah. Al-jibal. Berbeda dengan isim inna. Kalau isim inna mansub, tandanya fathah. Tapi kalau isim kana yakunu kebalikannya, bukan mansub tapi marfu', tandanya dhammah. Jadi kana yakunu itu hukumnya dalam ilmu nahwu ya, berkebalikan dengan inna ataupun anna. Kana yakunu hukumnya dalam ilmu nahwu berkebalikan dengan hukum inna. Ya. Inna juga ada isim inna, khobar inna. Kana yakunu juga ada isim kana yakunu dan khobar kana yakunu. Ya, semoga nanti kita bisa terbiasa dengan hal tersebut karena susunan ini hampir selalu ada dalam kalimat bahasa Arab. Ya, susunan seperti ini hampir selalu ada dalam kalimat bahasa Arab. Apalagi kalau kalimatnya berupa kalimat cerita, pasti menggunakan kata kana yakunu. Misalnya kita mengatakan bapakku dulu seorang guru, pasti kita menggunakan kana yakunu. Kana abi mudarrisan. Kana abi mudarrisan. Dulu bapakku seorang guru. Kana yakunu sering digunakan untuk bercerita. Sedangkan inna ataupun anna digunakan untuk menguatkan pernyataan. Inna atau anna digunakan untuk memperkuat pernyataan. Ketika seseorang dibilangi dengan kalimat yang biasa tidak percaya, bisa kita tambahkan dengan inna. Lanjut. Kal'ihni al-kafu harfu tashbihin wa jarrin mabniyun 'alal fathi al-ihni ismun majrurun bil kafi wa alamatu jarrihi al-kasratu wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri kal'ihni fi mahalli nasbin khabaru takunu. Kal'ihni ada dua kata ka dan al-ihni. Ka huruf kaf, huruf tasbih. Kemarin keluar, ini keluar lagi. Huruf tasbih. Artinya seperti. Termasuk juga huruf jar mabni dengan fathah ka. Al-ihni isim majrur disebabkan oleh huruf kaf, tanda jarnya yaitu kasrah. Sedangkan syibhul jumlah, kata yang menyerupai kalimat yang terdiri dari huruf jar dan isim majrurnya, yaitu kata kal'ihni. Satu rangkaian tersebut merupakan khobar takunu, menduduki posisi nasab. Al-manfushi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-manfushi merupakan na'at atau sifat dari al-ihni. Karena al-ihni majrur, maka al-manfushi juga ikut majrur. Tanda jarnya yaitu kasrah. Berikutnya kita bahas kaidah ke-79, judulnya isim kana dan khobar kana. Ismu kana wa khobaru kana, termasuk di dalamnya yakunu. Sama. Kana dengan yakunu memiliki hukum yang sama. Kalau dulu di
atau di pondok ataupun di perkuliahan sering digunakan sebagai guyon ya. Ketika membuat masdar dari kana yakunu, ya mereka mengatakan kana yakunu konangan. Tapi itu hanya guyon, tidak ada konangan, tidak ada. Kana yakunu kaunan, aslinya demikian. Kana yakunu kaunan. Ya. Kemudian dibuat guyon jadi kana yakunu konangan. Ya. Fi'il kana yakunu itu disebut dengan fi'il naqis. Naqis artinya kurang. Maksudnya tidak bisa hanya fi'il tersebut, harus ada tambahannya disebut dengan isim kana dan khobar kana. Kata kana banyak terdapat dalam Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran pasti kita akan banyak membaca kata ini, kana atau yakun ya. Termasuk dalam surat An-Nisa banyak sekali ya. Surat An-Nisa, Al-Isra. Kata ini memiliki amal atau fungsi dalam ilmu nahwu, yaitu menyebabkan isimnya disebut isim kana marfu', sedangkan khobarnya disebut dengan khobar kana, hukumnya menjadi mansub ya. Contohnya wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana ya. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita perhatikan di situ yang pertama fi'il kana, fi'il naqis kana. Kemudian yang kedua Allahu itu disebut dengan isim kana. Hukumnya marfu', jadi tandanya dhammah. Wa kana Allahu. Sedangkan aliman itu disebut dengan khobar kana. Hukumnya mansub, jadi harokatnya fathah. Aliman. Ini keterangan tentang ayat tersebut. Selanjutnya kita akan menambahkan dua contoh yang lainnya. Dahulu manusia merupakan umat yang satu. Dahulu manusia merupakan umat yang satu, artinya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Kesyirikan pertama terjadi pada zaman Nabi Nuh. Maka pada waktu itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Nabi yang pertama Nabi Adam, kalau rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ketika manusia mulai berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim para rasul. Dahulu manusia merupakan umat yang satu. Kita perhatikan kata kana, an-nasu dan ummatan. Kana yakunu merupakan fi'il naqis. An-nasu itu yang disebut dengan isim kana. Sedangkan ummatan khobar kana. Isim kana hukumnya marfu', jadi tandanya dhammah. Sedangkan khobar kana hukumnya mansub, jadi harokatnya fathah. Kana nasu ummatan. Kana nasu ummatan. Contoh yang kedua, wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 143, ayatnya agak panjang. Di awal juz yang kedua, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa besok pada hari kiamat kaum muslimin akan menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah. Begitu pula dengan Rasul, beliau juga akan menjadi saksi bagi manusia bahwa beliau betul-betul sudah
menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan, dan Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Yang kita perhatikan kata yakunu, ar-rasulu, dan syahidan. Karena yakunu adalah fi'il naqis, kemudian ar-rasulu kedudukannya sebagai isim kana yakun, atau di sini disebut dengan isim kana karena bentuknya fi'il madhi. Kalau di sini disebut dengan isim yakunu karena fi'il mudhari, menyesuaikan. Isim yakunu hukumnya marfu', maka tandanya dhammah, ar-rasul. Ya. Seandainya ini harokatnya kita hapus, maka tetap saja kita membacanya pasti betul kalau sesuai dengan kaidah. Kalau seandainya harokatnya kita hapus, ya, kita membacanya tetap betul kalau kita sudah mengetahui kaidah. Kana nasu ummatan wahidatan wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, pasti seperti itu. Ya. Sehingga ngirit ya, kalau kita menulis sudah tahu kaidah, tidak perlu diberi harokat ya. Dan mungkin juga kita bisa membayangkan kalau misalnya kata dalam bahasa Arab itu semuanya dikasih harokat ya. Nulis kitab atau buku yang berbahasa Arab tebal misalnya 500 halaman harus kasih harokat, pusing. Makanya kebanyakan kitab-kitab Arab itu gundul. Kalau dikasih harokat yang ngetik keriting gitu. Karena saking banyaknya harokat yang harus diketik. Ya, baru nulis Bismillahirrahmanirrahim saja ya, harokatnya sudah banyak. Ya. Oleh karena itu mereka orang Arab terbiasa membaca kitab gundul. Ya. Terbiasa membaca kitab yang tanpa harokat. Ya. Ini contoh yang lain tentang isim kana yakunu dan khobar kana yakunu. Mungkin ada pertanyaan? Terus nanti Pak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.